Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres dari kerja kelompok yang beberapa minggu ini sudah kami lakukan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wali Tambunan dengan NPM 219520095. Saya dari kelas SIC jurusan Sistem Informasi. Nah, yang pertama kali saya lakukan di sini adalah mengaktifkan SAMPP Control Panel pada bagian MySQL, lalu mengklik database yang digunakan, yaitu database perpustakaan, dan membuat tabel petugas. Setelah itu selesai, saya membuat indeks HTML pada VS Code yang saya sudah salin dari website Framework 7. Setelah itu, saya membuat koneksi untuk mengoneksikan tampilan, untuk mengoneksikan database yang ada pada PHP MyAdmin supaya bisa diproses. Setelah itu, saya membuat myapp.js yang nantinya digunakan untuk menampilkan tampilan Android kita pada browser. Lalu saya menambahkan komponen tambah yang tugasnya untuk menambahkan data-data petugas sesuai dengan etimen-etimen yang sudah saya create sebelumnya pada database. Setelah itu, saya juga menambahkan komponen ubah untuk mengupdate data-data petugas. Supaya tabel petugas dari database perpustakaan bisa dibaca, saya menambahkan item baca.php untuk memberikan akses dari PHP MyAdmin untuk ditampilkan pada aplikasi yang saya create dengan ketentuan seperti ini. Lalu saya menambahkan komponen petugas dengan sintaks seperti yang tertera. Untuk bisa mengoperasikan setiap proses-proses yang ada pada tabel petugas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Erika Laurencis Lubis, NPM 2195285, kelas 5 ICC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan database perpustakaan dengan tabel buku. Baik, pertama-tama hal yang kita lakukan yaitu mengaktifkan SAMPP kita. Dimana SAMPP akan menghubungkan antara localhost kita dengan myapp kita. Setelah itu, saya sudah membuat source code, koneksi, tampil data, ubah data, dan hapus data. Di koneksi ini bereksistensi .php, di mana akan menghubungkan kita dari localhost dan akan menghubungkan data kita ke myapp kita. Setelah saya membuat source code tersebut, saya
juga membuat source code di framework 7 saya, di mana ini adalah halaman yang tampil di My App kita. Saya sudah membuat halaman indeks myapp.js, halaman ubah data, tampil data, hapus data, dan edit data. Baik, selanjutnya kita beralih ke My App, di mana ini adalah halaman tampil atau indeks saya. Di sini terdapat sebuah data di mana terdapat dua button, yaitu button tambah dan button pinjam buku. Baik, jika kita mau menambahkan data, kita hanya perlu mengklik button tambah, maka kita langsung diarahkan ke halaman tambah buku, di mana kita mengisi data sesuai yang kita ingin tambahkan. Di sini saya menambahkan ISBN-nya 285 dengan judul buku Matematika Bisnis tahun 2018, penerbit Vkom Umi, dan penulisnya Angel Erika Lawrence Lubis. Setelah itu kita langsung mengklik button simpan. Maka setelah kita mengklik button simpan, maka kita langsung mendapat pesan, yaitu pesan berhasil disimpan. Ini artinya source code yang kita buat di di framework 7 kita sudah berhasil atau sukses. Dengan kita mengklik OK, maka langsung diarahkan ke indeks kita. Maka ini adalah data kita yang kita tambahkan tadi. Baik, yang kedua yaitu di button pinjam buku. Jika kita ingin menambahkan data di button pinjam buku, kita tinggal mengkliknya, maka kita diarahkan ke data pinjam buku. Kita mengklik button tambah. Di sini kita langsung diarahkan ke data pinjam buku. Kita langsung mengkliknya, judulnya, baru membuat nama peminjam. Kemudian kita mengklik tanggal pinjam. Di sini kita langsung diarahkan ke kalender. Kita perlu mengklik tanggalnya saja karena langsung diarahkan. Baru yang berikutnya di tanggal pinjam, kita juga langsung diarahkan ke kalendernya. Sesudah kita isi, kita langsung mengklik button simpan. Di sini data kita langsung disimpan. Kita langsung mengkliknya. Maka dari itu source code yang kita buat di tambah pinjam buku langsung terupload di My App kita. Baik, yang berikutnya itu halaman ubah data, di mana kita tinggal mengklik gambar pensil, maka kita diarahkan langsung ke halaman ubah data. Kita langsung mengisi sesuai dengan data yang kita ubah. Di sini saya buat dengan ISBN-nya yaitu 95285 dengan judul buku pemrograman mobile dengan tahun 2019, dengan penerbitnya Umi, penulisnya Erika Lubis. Maka kita dapat langsung mengklik button simpan. Otomatis data yang kita ubah langsung terupload di halaman indeks kita. Dengan My App kita mengirimkan pesan, yaitu berhasil disimpan. Kita tinggal mengklik OK, maka kita langsung diarahkan ke halaman indeks kita. Ini adalah halaman tampil data yang sudah diubah.
Yang selanjutnya yaitu halaman hapus data. Ini merupakan halaman indeks saya. Jika kita ingin menghapus data, kita tinggal mengklik trash atau tempat sampah, maka otomatis data kita langsung terhapus dengan aplikasi atau My App kita langsung mengirimkan pesan kita yaitu berhasil dihapus. Maka kita langsung mengokekan, otomatis data yang kita klik sebelumnya langsung terhapus. Baik, sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widyo Pusunggu, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya pada tabel member. Sebelumnya saya sudah menghidupkan XAMPP saya, Apache dan MySQL-nya. Kemudian saya lanjut ke localhost-nya. Saya telah membuat tabel member yang berisi ID member, nama, alamat, sama telepon. Kemudian saya sudah melakukan koneksi seperti yang kita lihat. Saya telah membuat koneksinya dan baca agar tampilan data yang pada localhost bisa tampil nanti pada Chrome. Di sini saya telah membuatnya. Kemudian kita beralih ke indeks. Di sini saya telah membuat program untuk framework 7-nya pada index.html. Ada ID-nya, ada nama, alamat, telepon, sesuai dengan yang ada di localhost tadi. Di myapp.js juga saya telah membuatnya. Saya juga menghubungkan myapp.js dengan PHP, dibaca agar tampilan itu juga dapat terbaca nanti di Chrome. Kemudian selanjutnya ada program tambah agar data saya bisa menambahkan data di Chrome tersebut tanpa melalui localhost. Ini ada programnya dan saya menghubungkannya juga di PHP di smember.php ini. Saya telah menghubungkan. Kemudian di myapp.js di sini juga saya sudah membuat coding untuk menambahkan data-data. Kemudian saya juga membuat ubah data, di mana nanti data-data yang kita inginkan, mungkin kita ingin ubah, bisa diubah di Chrome-nya. Baru saya menghubungkannya juga dengan PHP. Ini dia. Mungkin hasilnya nanti akan seperti ini. Kita buka melalui live server. Nah, ini. Di sini semua data-data yang tadi kita buat telah tampil dan kita coba untuk menambahkan. Nah, kita contoh buat ID-nya. Namanya kita buat alamat simpan. Coba kita simpan. Data-data tersebut berhasil disimpan. Kita coba untuk mengupdate datanya. Ini bisa, datanya tampil. Kita update.
simpan. Berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk menghapus salah satu data tersebut. Berhasil dihapus. Mungkin sekian dari hasil kerja saya. Saya minta maaf mungkin tadi kurang jelas karena saya juga masih belajar. Terima kasih.